Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Apa kabar sahabat-sahabatku yang luar biasa? Alhamdulillah, insya Allah saya, Anda semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, The Six Power for Success pada hari ini akan membahas kekuatan yang kedua yang berasal dari luar diri kita, yaitu kekuatan pengaruh lingkungan, the power of environment. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, disadari atau tidak, sesungguhnya lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan yang ingin kita capai. Bila kita hidup di keluarga yang harmonis dan demokratis sejak kecil, remaja, dan tumbuh menjadi dewasa, biasanya kita tumbuh berkembang menjadi seorang pribadi yang mandiri. Begitu pula kalau kita hidup dalam lingkungan keluarga yang religius, agamanya baik, ibadahnya terlaksana dengan baik, maka kita juga tumbuh berkembang menjadi seorang pribadi yang religius juga. Atau kalau kita sekolah atau kuliah di lembaga pendidikan yang kondusif, yang memperhatikan perkembangan karakter dan kepribadian peserta didik, biasanya kita juga tumbuh berkembang menjadi anak atau mahasiswa atau pribadi yang berkepribadian baik, memiliki semangat hidup, memiliki semangat religius, dan memiliki semangat berbangsa dan bertanah air. Begitu juga bila kita bekerja di lingkungan yang positif. Apakah itu mungkin kita sebagai karyawan di kantor, atau mungkin sebagai pemimpin di perusahaan, atau mungkin usaha itu milik kita sendiri. Bila lingkungan tempat kita bekerja kondusif, biasanya akan meningkatkan semangat kita bekerja, dan tentunya itu mendukung kesuksesan kita dalam bekerja atau berwirausaha. Jadi, lingkungan itu benar-benar memiliki pengaruh yang cukup besar, disadari atau tidak disadari. Bagaimana pula seandainya lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan pergaulan kita, lingkungan tempat kita belajar di sekolah atau di kampus, atau mungkin lingkungan tempat kita bekerja sekarang itu negatif atau tidak kondusif. Apakah kita izinkan pengaruh negatif itu masuk dalam diri kita, kemudian menghalangi kita mencapai kesuksesan yang kita inginkan? Tentu tidak, bukan? Oleh sebab itu, pahami dan kemudian kelola pengaruh negatif itu menjadi sesuatu yang positif untuk kita. Pengaruh negatif itu menjadikan kita belajar bagaimana menghadapi masalah. Kemudian pengaruh negatif itu menjadikan kita menjadi kuat. Bagaimana kita menghempang pengaruh negatif itu masuk ke dalam diri kita. Dan pengaruh negatif itu menjadikan kita hebat, tangguh. Karena kita mampu menghalangi pengaruh negatif masuk dalam diri kita. Dan kita tumbuh berkembang, tetap menjadi pribadi yang positif. Kita ambil contoh, kapal laut yang begitu besar mengarungi lautan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Dia berada dalam kondisi laut yang begitu luas. Kapal itu bisa tenggelam bila kapal itu dimasuki oleh air laut. Atau kapal itu akan selamat sampai ke tujuan bila air laut tidak masuk ke dalam kapal itu. Makanya sang nakoda selalu menjaga agar kapal itu tidak bocor dan dimasuki oleh air laut. Sama kan dengan kita? Kita jangan sampai bocor, dimasuki oleh pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar lingkungan yang tidak kondusif itu. Agar apa? Agar kita selamat mencapai tujuan kesuksesan yang kita inginkan. Bagaimana pula dengan ikan yang tinggal di laut? Air laut itu asin.
Tapi ikan-ikan yang tinggal di laut itu tidak terasa asin. Dia tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kecuali ketika ikan itu sudah mati, diambil oleh manusia di daratan, kemudian dijadikan ikan asin. Jadi, ikan yang sudah mati bisa jadi terasa asin karena diasin oleh manusia. Sama dengan diri kita. Seandainya 4 kekuatan yang terdapat dalam diri kita itu mati, tidak bekerja dan berfungsi dengan baik, maka pengaruh negatif itu akan mudah masuk ke dalam diri kita dan mewarnai pola kehidupan kita menjadi negatif juga. Oleh sebab itu, mari kita berusaha, kita kenali, kita pahami bagaimana pengaruh lingkungan negatif itu yang berada di sekitar kita, baik itu di tempat tinggal, di rumah tangga kita, lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan, atau lingkungan bekerja. Untuk selanjutnya, kita kelola menjadi sebuah vitamin yang mampu menempa kita menjadi orang yang mandiri, orang yang kuat, orang yang hebat. Jadi benar-benar negatifnya lingkungan itu bermanfaat menjadikan kita tumbuh berkembang menjadi orang yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan izinkan pengaruh negatif itu masuk dalam diri kita. Tapi justru pengaruh negatif lingkungan itu harus kita manfaatkan untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan ini, sehingga kita akan mampu bersaing dan mencapai kesuksesan seperti yang kita targetkan dan seperti yang kita rencanakan. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita cukupkan pembahasan kali ini. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa memahami isi video ini dan kemudian Anda mempraktekannya. Bagaimana pengaruh lingkungan itu kita kenali, kita pahami, kita kelola, dan kita manfaatkan untuk mendukung kesuksesan yang kita inginkan. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.